Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum dari bedah mayit itu sendiri? Apakah itu diperbolehkan di dalam Islam atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mayat atau jenazah ya orang muslim terutama yang sudah meninggal dunia, maka kata Nabi dalam sebuah hadis, kasrul azmi maitan ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika masih hayat. Berarti ketika kita menyakiti orang yang masih hidup itu tidak boleh menyakiti badannya. Maka ketika dia sudah meninggal pun itu masih berlaku, tidak boleh menyakiti badannya. Karena menyakiti badan mayit sama seperti menyakiti badannya ketika hidup. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan bahwa apa yang melukai perasaan mayit atau apa yang melukai perasaan seseorang ketika hayat, itu juga yang melukai perasaannya ketika dia sudah meninggal dunia. Makanya karena itu ketika kita memandikan jenazah harus perlahan-lahan, karena dia merasakan sakit juga. Bahkan lebih sensitif daripada ketika dia masih hayat. Karena itu tidak boleh hukumnya sekedar memukul atau memegangnya dengan keras, itu sudah haram. Apalagi sampai membedah isi badannya di apa-apain ya. Maka itu lebih menyakitkan lagi bagi mayit tersebut, lebih-lebih muslim yang mana secara umum manusia saja Allah mengatakan laqad karamna bani Adam wa laqad karamna bani. Manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia. Kuburnya saja tidak boleh dibongkar jika tidak ada sebab yang betul-betul menguatkan atau mendukung, apalagi ini isi kuburnya misalnya tidak boleh. Nah, ada keadaan-keadaan tertentu di mana sekali lagi keadaannya pengecualian karena darurat atau karena desakan situasi dan kondisi perkembangan ilmu teknologi, ilmu kedokteran, itu ada penjelasannya yang khusus. Kenapa? Karena itu tujuannya jelas dan bagus, manfaatnya besar, karena dia ini menyangkut kehidupan banyak orang. Maka untuk keperluan praktek kedokteran, untuk keperluan bagaimana menguatkan keilmuan para ahli medis itu, apabila dengan cara seperti itu baru keilmuannya menjadi lebih mumpuni, terutama dalam ilmu bedah atau ilmu yang menyangkut penyakit dalam, maka para ulama pengecualian yang itu boleh karena maslahatnya sangat besar, dan jika itu tidak didalami maka banyak nyawa yang tidak tertolong. Malah mungkin dapat pahala juga barangkali ya orang yang punya jasad itu. Tetapi ulama memberi syarat. Tidak semua badan mayat boleh dibedah oleh dokter. Ada beberapa syarat, antara lain di situ orangnya tidak memiliki keluarga sanak famili, tidak ketahuan identitasnya, orang tuanya siapa, anaknya siapa, tidak ketahuan. Karena kalau ada harus minta izin dan sulit mengizinkan kan keluarganya. Nah, kalau yang tidak ada sama sekali, dicari dari ujung dunia kemana, timur barat, tidak ada, nah itu yang boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Kemudian yang lain yang boleh juga untuk dibedah mayatnya adalah yang tentunya yang non muslim. Itu pun sangat ketat. Para ulama mengatakan yang kafir harbi itu pun. Kalau yang masih kafir dhimmi atau kafir muahad itu tidak boleh tanpa seizin keluarga yang bertanggung jawab atasnya. Kalau kafir harbi siapa maksudnya? Orang kafir yang memusuhi kita, yang betul-betul memerangi kita, dan matinya pun lantaran di tengah peperangan dengan umat Islam misalnya, maka itu boleh dijadikan untuk bedah praktek kedokteran. Selain daripada itu tidak boleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesehatan keafiatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.